Puasa telah lama diterapkan dalam berbagai tradisi, baik keagamaan, budaya, maupun terapeutik. Dan kini menarik perhatian dunia medis karena potensinya dalam mendukung kesehatan gastrointestinal. Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat memberikan manfaat ataupun dampak negatif terhadap sistem pencernaan yang bergantung pada kondisi individu. Studi ini bertujuan untuk mengisi research gap dengan meninjau secara komprehensif bukti terbaru mengenai hubungan antara puasa dan kesehatan gastrointestinal. Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat mempengaruhi sistem pencernaan melalui mekanisme seperti perubahan mikrobiota dalam usus dan pengaturan motilitas gastrointestinal dengan efek yang bisa menguntungkan atau merugikan. Beberapa studi melaporkan manfaat puasa dalam mengelola kondisi seperti GERD, IBD, dan IBS, serta studi lain menunjukkan bahwa puasa dapat memperburuk gejala pada individu dengan penyakit GI kronis. Dampak puasa juga bervariasi tergantung metode yang digunakan, sehingga diperlukan pemahaman lebih mengenai pengaruhnya terhadap individu dengan kondisi kesehatan yang berbeda. Meskipun banyak penelitian yang membahas hubungan puasa dan kesehatan gastrointestinal, masih banyak kesenjangan dalam memahami manfaat dan risikonya secara menyeluruh. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memberikan asesmen komprehensif dengan meninjau bukti terbaru guna memperoleh wawasan lebih mendalam mengenai dampak puasa terhadap berbagai penyakit dan gangguan pada GI. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang adalah bagaimana hubungan antara puasa terhadap penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Untuk tujuannya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memahami hubungan antara puasa terhadap berbagai penyakit atau gangguan pencernaan pada orang dewasa berdasarkan literatur yang telah ditemukan. Untuk tujuan khususnya adalah untuk mengetahui apakah puasa berdampak positif atau negatif terhadap pasien dengan penyakit dan gangguan pencernaan, untuk mengetahui jenis penyakit apa saja yang berdampak positif dan juga negatif jika melakukan puasa, untuk mengetahui juga keamanan dan efektivitas berbagai metode puasa bagi individu dengan penyakit dan gangguan pencernaan. Manfaat artikel ini adalah menambah wawasan keilmuan bagi peneliti mengenai dampak puasa dan korelasinya dengan penyakit dan gangguan pencernaan pada orang dewasa, menjadi acuan bagi dokter yang memiliki pasien dengan gangguan pencernaan dalam mempertimbangkan pelaksanaan puasa, dan menjadi data penunjang bagi penelitian berikutnya terkait dampak puasa dan korelasinya dengan penyakit dan gangguan pencernaan pada orang dewasa. Artikel ini menargetkan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara berbagai metode puasa dengan gangguan dan penyakit gastrointestinal pada orang dewasa. Temuan utama yang ingin dicapai meliputi efek puasa terhadap gastrointestinal system, pengaruh puasa pada penyakit spesifik di gastrointestinal system, perbedaan jenis dan durasi puasa terhadap pengaruhnya kepada gastrointestinal system, termasuk intermittent fasting, time restricted eating, prolonged fasting, modified fasting, dan religious fasting. Dan juga implikasi klinis dari puasa pada pasien dengan gangguan gastrointestinal, termasuk kemungkinan strategi mitigasi risiko bagi individu dengan kondisi tertentu. Luaran dari artikel ini terdiri dari laporan akhir Festival Gagasan, serta manuskrip ilmiah yang disusun dan dipersiapkan untuk dipublikasi di Dove Press Journal of Multidisciplinary Healthcare. Puasa adalah praktik pembatasan asupan makanan ataupun minuman dalam periode tertentu. Puasa ini dilakukan karena berbagai alasan seperti misalnya diet hingga alasan kultural. Pada Scoopy Review ini kami membagi jenis puasa menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada intermittent fasting yang melibatkan pola makan yang bergantian antara periode makan dan juga puasa. Pola ini biasanya berlangsung selama 3 hingga 24 minggu dan melibatkan durasi puasa mulai dari 12 hingga 24 jam. Yang kedua ada time restrict eating yang membatasi asupan makanan pada jendela harian tertentu seperti misalnya metode 12 jam puasa dan juga 12 jam makan. Selanjutnya ada prolonged fasting yang mengacu pada periode puasa yang berlangsung lebih dari 24 jam, biasanya berkisar dari beberapa hari hingga minggu. Lalu ada modified fasting yang memungkinkan asupan kalori terbatas selama periode puasa daripada pantang total, contohnya seperti diet rendah kalori dan juga tinggi protein. Dan terakhir ada religious fasting seperti misalnya puasa Ramadan ataupun puasa Yom Kippur yang dilakukan untuk alasan spiritual. Sebelumnya diperlukan pemahaman perbedaan disease dan disorder. Disease atau penyakit adalah rasa sakit yang disebabkan oleh infeksi atau kegagalan kesehatan yang bukan disebabkan oleh kecelakaan. Sedangkan disorder adalah gangguan fungsi normal tubuh. Pada artikel ini dijelaskan hubungan antara puasa dengan 16 penyakit dan kelainan pada sistem gastrointestinal, yaitu acute cholangitis, acute cholecystitis, chronic intestinal pseudo-obstruction, colorectal cancer, dyspepsia, esophagitis, GERD, IBD, IBS, NAFLD, peptic ulcer, peritonitis, sialadenitis, dan upper GI bleeding. Search strategi dilakukan pada database PubMed. Pencarian dilakukan menggunakan istilah MASH atau Medical Subject Headings menggunakan kata kunci sebagai berikut. Setelah menentukan kata berdasarkan database MASH, dilakukan pencarian sistematis dengan menggunakan Advanced Search pada PubMed, Scopus, EBSCOhost, Wiley, ScienceDirect, dan Cochrane. Pencarian pada masing-masing database mengacu pada kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi eksklusi.
Kriteria inklusi terdiri atas populasi manusia dewasa dengan studi berfokus pada dampak puasa terhadap gastrointestinal disease dan gastrointestinal disorder. Serta studi merupakan studi primer dengan jangka waktu 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Kemudian adapun kriteria eksklusi yang terdiri atas full text tidak tersedia dan berbahasa selain Inggris. Dalam studi ini, kami mengikuti panduan PRISMA atau Private Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis untuk mengidentifikasi artikel yang relevan untuk ditinjau. Pencarian sistematis dilakukan di 6 database dengan menerapkan filter untuk menyaring jurnal yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi. Dari total 20.758 jurnal yang muncul berdasarkan search strategi, sebanyak 20.290 jurnal dieliminasi melalui proses penyaringan awal. Hasil yang telah didapatkan ini kemudian diproses menggunakan automation tools yang menyeleksi 20 artikel duplikat sehingga tersisa 448 jurnal. Jurnal-jurnal ini kemudian ditinjau secara manual melalui diskusi berdasarkan kerangka PICO, menghasilkan 67 jurnal yang memenuhi kriteria. 5 jurnal tidak dapat diakses. Terakhir dilakukan pengecekan ulang dan ditemukan bahwa 35 jurnal lainnya tidak memenuhi kriteria inklusi, sehingga jumlah akhir jurnal yang direview dalam studi ini adalah 26 jurnal. Kesimpulan yang kami dapatkan dari Scoping Review ini adalah bahwa bentuk perubahan pola makan memiliki dampak langsung pada sistem pencernaan, terutama bagi individu dengan gangguan pencernaan. Puasa diketahui berperan dalam meningkatkan keseimbangan mikrobiota usus, merangsang proses autofagi, mengurangi peradangan sistemik, serta meningkatkan ekspresi gen FDFT1 yang berperan dalam menghambat proliferasi sel kanker. Efek puasa dapat bersifat menguntungkan, merugikan, ataupun keduanya, tergantung pada jenis penyakit, pola dan durasi puasa, jenis makanan yang dikonsumsi, serta pengobatan yang sedang dijalani. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai kondisi kesehatan individu sangatlah penting sebelum berpuasa, agar manfaat optimal dapat diperoleh sekaligus meminimalkan risiko kesehatan yang mungkin timbul. Berdasarkan manuskrip yang telah kami buat, terdapat saran yakni penelitian lanjutan perlu mengkaji protokol puasa standar termasuk durasi dan juga pembatasan kalori untuk meningkatkan konsistensi dari hasilnya. Nah, studi jangka panjang diperlukan guna memahami dampak puasa terhadap gangguan gastrointestinal termasuk risiko kesenjangan nutrisi atau perburukan kondisi yang sudah ada. Mekanisme pengaruh puasa terhadap mikrobiota usus, motilitas lambung, dan juga inflamasi perlu dieksplorasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan juga budaya. Selain itu, penelitian tentang kombinasi puasa dengan terapi atau diet tertentu dapat membuka peluang strategi pengobatan baru bagi pasien dengan gangguan gastrointestinal.